Terjerat Cinta Om Duda. Episode 48. Kangen ehem-ehem. Sekitar pukul 8 malam, James baru saja pulang dari perusahaannya. Hari ini, pria tampan itu harus disibukkan dengan pekerjaannya yang tidak dapat ia tinggalkan. Maka hal itu pun yang membuatnya tidak bisa menjemput sang putri mahkota dan sang istri sirinya di sekolah TK. Beruntungnya, sang asisten pribadi yaitu Leo bisa dengan sigap dan siaga menjaga serta melindungi sang putri mahkota beserta istri cantiknya yang sempat membuatnya bad mood hari ini. Bro. Dengan keras James membanting pintu mobilnya. Bayangan Princess yang menangis ketakutan karena kedatangan mominya begitu menari-nari di kepalanya. Belum lagi bayangan sang istri yang sedang diamuk, dicaci maki dan didorong dengan frustasi oleh sang mantan istri pun juga ikut menggerayangi pikirannya. Ya, ia sudah tahu apa yang telah terjadi di sekolah Princess siang tadi. Leo, sang asisten pribadi itu dengan mendetail menceritakan apa yang telah Luna lakukan di sekolah putri kecilnya itu. Tak lupa Leo pun menceritakan jika Sofia sempat didorong oleh Luna dan tentu saja sempat hendak dilukai oleh wanita bunglon itu. Selamat malam, bos. Princess dan Sofia sudah aman dan tenang. Leo menyambut sang bos tampannya dengan sebuah kabar yang akan membuat pria tampan itu sedikit tenang. Apakah mereka sudah terpejam? Tanya James. Sepertinya Princess sudah terpejam sedari tadi, bos. Gadis kecil itu tidak ingin jauh-jauh dari Dewi Perinya. Leo menjawab dengan lugas dan tanpa ragu. James tampak membuang napasnya lega dan menganggukkan kepalanya. Mendengar kabar seperti itu mampu membuatnya sedikit tenang. Baiklah, terima kasih atas kerja bagusmu hari ini, Le. Kalau gitu, kau sudah bisa pulang, ucap James dengan suara yang berat. Leo mengangguk. Baik, bos. Ucapnya yang kemudian melenggang pergi meninggalkan bos tampannya itu. Huff. James membuang napasnya berat dan merenggangkan sendi-sendinya. Menghadapi mantan istrinya benar-benar membuat kepalanya kram dan emosinya hampir meledak-ledak. Semoga saja Annabelle belum tidur, aku harus bicara dengannya, ucap James di dalam hati. Tanpa membuang waktu lagi James pun melangkahkan kakinya menaiki anak tangga hingga lantai 3. Lantai di mana kamar putri mahkotanya berada. Ceklek. Dengan pelan James membuka handle pintu. Menatap jeli pada seluruh isi di dalam kamar itu. Sementara yang berada di dalam tampak sedikit terjingkat kaget saat mendengar handle pintu. Hah, dia sudah pulang, gumam Sofia di dalam hati. Wanita cantik itu tampak berbaring di samping putri sambungnya dengan posisi miring menghadap putri sambungnya yang sudah terlelap sedari tadi. James melangkahkan kakinya dengan pelan. Dilihatnya dua orang yang mengisi tempat tidurnya, seketika ia tersenyum. Ademnya melihat mereka seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana bahagia dan terkejutnya Princess saat tahu jika Dewi Perinya kini sudah menikah dengan dedinya ini, James bicara di dalam hati. Dengan pelan ia melangkahkan kakinya mendekati tempat tidur itu. Tentu saja ia berjalan ke arah istri sirinya yang membelakanginya. Astagfirullah, aku harus bagaimana? Kenapa jantungku berdegup kencang seperti ini? Aku sungguh tidak ingin bicara dengannya. Aku tak ingin menatap wajahnya, arg. Celoteh Sofia di dalam hati. Wanita cantik itu tampak berpura-pura terpejam karena tidak ingin bicara dan menatap wajah suaminya yang tampan dan selalu berhasil membuatnya terpesona. Sementara itu James kini sudah berdiri di sampingnya. Princess sudah tidur dengan nyenyak dan terlihat tenang dalam dekapan Dewi Perinya. Ah tidak, maksudku bundanya. Tapi, apakah wanita ini benar-benar sudah terlelap? Cerocos James di dalam hati. Pria tampan itu tampak masih berdiri sembari memperhatikan wajah cantik istri sirinya yang sedang terpejam.
Namun, sesekali ia pun menatap damai wajah cantik putri mahkotanya yang benar-benar terlelap dengan tenangnya. Lumayan lama pria tampan itu berdiri di sana, ia bingung harus berbuat apa. Sementara dirinya sangat merindukan istri sirinya yang sedang marah padanya. Tentu saja ia ingin bicara dan ingin menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Namun, sang istri benar-benar bersikap seperti sedang terlelap. Sepertinya dia benar-benar tidur, ucap James di dalam hati. Ia tampak mendekatkan wajahnya pada wajah cantik istri sirinya. Tentu saja ia harus memastikan jika istri sirinya itu benar-benar terlelap. Astagfirullah, apa-apaan si pria ini? Kenapa dia harus deket-deket gini sih? Bisa-bisa aktingku gagal ini gara-gara hembusan napas pria ini yang menerpa wajahku. Ish. Cicit Sofia dalam hati. Sementara itu James tampak melengkungkan bibirnya ke atas, membentuk senyuman geli dan usil saat ia melihat kelopak mata Sofia yang tidak mau diam. Tentu saja hal itu menandakan jika wanita itu belum terlelap. Astagfirullah. Hahaha, ternyata dia sedang berpura-pura. Aku suka gaya dan usahamu, Annabelle, batin James kembali berucap. James menjauhkan wajahnya dari wajah istrinya. Seketika ide konyol muncul di kepalanya. Pria tampan itu duduk di samping tempat tidur. Untuk sesaat ia memperhatikan kedua wajah orang yang sangat berharga baginya. Dengan pelan James menaikkan kakinya ke atas ranjang, beruntungnya di sisi Sofia masih tersisa ruang untuknya. Pria tampan itu tampak menyandarkan tubuhnya pada kepala ranjang, menatap geli pada sang istri yang berusaha keras berpura-pura terlelap. Sementara Sofia tampak terbelalak kaget dan membulatkan kedua bola matanya penuh saat James beringsek duduk di sampingnya. Astagfirullah, kenapa harus duduk di sini sih? Apa yang akan dia lakukan? Waduh, bisa-bisa napasku sesak karena pria ini, cicit Sofia dalam hati. Princessku sudah terpejam. Sayang sekali, tadinya aku ingin membacakan dongeng untuknya dan menemaninya tidur di sini, ucap James yang tampak sengaja mengeraskan suaranya agar Sofia dapat mendengarnya dengan jelas. Sofia terhenyak kaget mendengar ucapan suaminya itu. Tentu saja ia mulai tidak tenang dengan kehadiran suami tampannya itu. Sepertinya aku harus mengecupnya agar tidurnya semakin nyenyak, ucap James yang berhasil membuat Sofia tercengang dan tegang. Hah? Siapa yang mau dia kecup? Di sini ada aku dan Princess, Sofia pun kembali membatin. James tersenyum kecil melihat gestur keindahan istri sirinya yang terlihat tidak nyaman dan juga napasnya yang terlihat naik turun tak beraturan. Kau selalu membuatku gemas, gumam James dalam hati. Pria tampan itu pun benar-benar hendak mengecup salah satu di antara dua orang itu. Ya, tentu saja James akan mengecup putri mahkotanya. Namun, bukan itu yang membuat Sofia tegang dan sesak. Tapi, tubuh James yang seakan sengaja mengapit dirinya dengan paksa sehingga wanita cantik itu harus sedikit bergoyang. Muah. Dengan lembut James mengecup kening putri mahkotanya. Kenapa harus dari sini sih kecupannya, padahal bisa dari sebelah sana. Cek, dasar menyebalkan. Cicit Sofia dalam hati. James kembali menyandarkan dirinya di kepala tempat tidur. Dan senyuman usilnya masih terukir di wajah tampannya. Ternyata dia benar-benar berusaha keras menghindariku. Dia belum tahu gimana aku. Hahaha. Semakin kau jauh, semakin ku kejar. Hahaha, ucap James dalam hati. Ya ampun, ngapain lagi sih dia masih duduk di sini? Kenapa gak langsung minggat saja ke kamarnya? Benar-benar meresahkan. Cicit wanita cantik itu dalam hati. James terdiam sejenak dan masih memandangi wajah cantik istri sirinya dan tampak membuatnya sulit untuk menelan salivanya.
Kenapa dia senang sekali membuatku seperti ini? Dan, kenapa dia senang sekali memakai daster seperti ini? Sepertinya aku harus membelikannya daster yang lebih seksi dari ini, ucap James dalam hati. Setelah beberapa detik ia terdiam dalam posisinya, akhirnya pria tampan itu pun beringsut menurunkan badannya dan merebahkan kepalanya di bantal yang digunakan oleh Sofia. Ya Tuhan, pria ini benar-benar. Gumam Sofia dalam hati. Dengan santai James memiringkan dirinya, menghirup sejenak aroma istri sirinya itu. Harumnya, gumam pria tampan itu dalam hati. Tanpa membuang waktu lagi, James pun melingkarkan tangannya pada perut rata istri cantiknya itu. Mengusel pada tengkuk istrinya yang putih dan harum. Ya ampun, dia ini maunya apa sih? Kenapa malah tidur di sampingku? Ya Tuhan, semoga aku tidak tergoda olehnya. Dasar menyebalkan. Cerocos Sofia di dalam hati. Wanita cantik itu tampak mengkerut dan mencoba menahan dirinya agar tetap tenang. Sementara James kini tampak semakin mengeratkan dekapannya dengan sengaja agar sang istri terusik oleh kehadirannya. Annabelle, apakah kau benar-benar sudah tidur? Bisik James pada telinga istri sirinya. Tentu saja hal itu membuat Sofia sedikit bergidik geli akibat hembusan napas suami tampannya itu. Pria tampan itu menyunggingkan senyuman usilnya. Walaupun ia tahu jika istrinya sedang kesal dan marah padanya, tapi ia sangat gemas dan semakin ingin merayu istri sirinya itu. Bangun dong istriku yang cantik, suamimu sudah berada di sampingmu. James kembali membisiki telinga istrinya dan membelai lembut perut rata istrinya itu. Glek. Sofia tampak menelan salivanya frustasi dan seketika napasnya tercekat di tenggorokan. Tentu saja ia mulai terusik oleh kesibukan suami tampannya itu. Hahaha, dia sudah mulai tidak nyaman, ucap James dalam hati. Kembali James mengusel pada tengkuk istri cantiknya itu. Dan kali ini ia sengaja menggerakkan adik kecilnya di salah satu tempat, dan lagi, hal itu membuat Sofia benar-benar sulit bernapas dan hampir saja mengences karena menahan sesuatu. Ya Tuhan, kuatkanlah diriku ini dari rayuan setan yang terkutuk. Kok setan sih? Dia, kan manusia, suami gue lagi. Astagfirullah. Cicit Sofia dalam hati. Oh Annabelle, ayolah kau bangun dan katakan kau menginginkanku. James tampak terpancing oleh kesibukannya sendiri. Padahal, ia yang memulai, tapi ia juga yang merasakan penderitaannya. Seketika saja pasukan perkasanya bangkit dan siap gerak. Bersambung.